intinya sakit itu jangan dimanja teman-teman. Iya. Ya. Oke, kita sakit istirahat ya secukupnya lah istirahatnya, jangan dilama-lamain karena kalau semakin dimanja ya semakin menjadi-jadi. Sama saya dulu di Jogja juga disuruh alam bawah sadar teman-teman. Oh ya. Itu alam bawah sadar. Jadi kalau kita positif terus, alam bawah sadar kita itu merekam. Jadi kalau kita ngomong sehat, ya alam bawah sadar merespon kalau tubuh kita sebenarnya sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Intinya kesembuhan itu berawal dari tekad, kemauan dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita punya tekad, motivasi kita jalankan, karena motivasi tanpa aksi itu hanya halusinasi teman-teman. Ini menarik teman-teman. Ini cerita sedikit. Saya dulu itu teman-teman berangkat ke Jogja ya. Orang tua itu nggak ada yang setuju. Tapi saya tekad, saya yakin kalau saya kesana itu pasti sembuh. Ya beneran teman-teman. Karena saya punya keyakinan, saya sembuh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santai ya sama Mas Bagus tentang kecemasan. Ternyata Mas Bagus ini punya kecemasan, tapi cemasnya itu bukan karena sakit ya, karena pekerjaan teman-teman. Jadi Mas Bagus dulu itu pernah sampai nggak berani kerja teman-teman, karena saking cemasnya ya. Nah, mungkin sekarang bisa diceritakan Mas, itu awalnya kenapa ya? Ya, jadi gini teman-teman. Dulu itu yang namanya kita masih muda ya, kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan kan harusnya hal yang biasa gitu loh. Dan kesalahan itu kan harusnya bisa bisa dihilangkan dengan meminta maaf dan tidak mengulangi lagi kan gitu. Tapi waktu itu saya tidak seperti itu pikiran saya, nggak tahu apa sebabnya. Jadi saya melakukan kesalahan, justru saya malah menghindari kesalahan itu gitu loh. Menghindari kesalahan itu. Akhirnya saya berusaha berlari dari kesalahan itu, malah seolah-olah mengejar saya gitu. Akhirnya lambat laun semakin menjadi-jadi ya di dalam diri saya itu semakin menjadi-jadi. Iya, nanti kalau saya ketahuan karena melakukan kesalahan ini gimana, Betul, harusnya cukup mudah sebenarnya kalau kita mau mengakui di depan atasan, ya mungkin nggak akan terjadi masalah yang sampai seperti itu. Jadi Mas Bagus itu takut kerja karena pikirannya itu berkecamuk ya. Iya, nanti kalau saya ngomong saya salah gimana gitu ya. Ya. Akhirnya saya menjadi pribadi yang pendiam saat itu. Pribadi pendiam, tapi pendiam di sini pendiam dalam konotasi negatif ya. Oh, negatif. Negatifnya itu nggak berani kerja gitu ya. Bukan nggak berani kerja Mas. Akhirnya saya malah menjadi orang yang pasif. Padahal ya harusnya di usia-usia segitu ya Mas ya, kita kan istilahnya kalau mau belajar kan pastinya bisa, tapi saat ini saya malah menyerah di situ. Saya malah menyerah. Akhirnya ya ini semakin menjadi beban buat saya. Padahal harusnya cukup minta maaf saja sudah cukup harusnya. Tapi saat itu saya tidak seperti itu. Dan memang mohon maaf Mas, memang saya saat itu tidak pernah sama sekali menceritakan ke siapapun. Karena tujuan saya, biar saya sendiri yang tahu. Saya nggak mau membebani orang lain. Malah justru itu malah menjadi bahaya sebenarnya gitu loh. Nanti malah meledak ya? Iya, malah meledak. Kalau meledaknya di luar nggak masalah. Kalau di dalam tubuh, itu luar biasa. Itu akhirnya saya berdampak ke lambung saya. Jadi lambung saya saat itu juga merasakan sakit. Tapi bukan ke GERD-nya ya, bukan ke asam lambungnya. Tapi kram teman-teman rasanya. Seperti kalau kita sit up gitu, ditekan kan itu lah, seperti itu rasanya. Tapi Mas Bagus dulu pas perutnya sakit itu dokter itu diagnosa apa? Ya, kalau ke dokter ya itu didiagnosa hanya ini kram lambung gitu aja. Hanya kram lambung, mungkin ini faktor salah makan atau bagaimana. Dulu cara sembuhnya gimana Mas? Obat apa yang diminum gitu? Iya. Tetap konsumsi obat-obatan dari dokter. Itu kurang lebih 5 hari atau 6 harian gitu Mas. Jadi obat dari dokter cuma 5 harian ya, obat lambungnya? Iya, cuma sekitar segitu. Nah, itu teman-teman. Padahal obatnya ya hanya sebatas apa Mas, ya kayak yang warna hijau antasida atau apa itu, nah, kayak gitu-gitu ya, nggak terlalu mahal lah, paling
4.500 atau berapa itu harganya. Berarti cuma 5 hari ya Mas ya? Itu bisa sembuh lampunya ya? Itu total loh teman-teman, total sampai sekarang. Bahkan saya, cuman memang kalau kopi memang saya hindari teman-teman, karena takutnya saya nggak bisa tidur. Memang saya hindari, bukan berarti saya nggak bisa minum kopi, bisa sebenarnya saya minum kopi, cuman ya itu tadi, saya sendiri menjaga diri saya itu jangan sampai seperti itu. Jadi mungkin Mas Bagus ini levelnya belum parah lah ya, cuma kan Dikatakan parah sekali ya belum lah. belum ya. Jadi sembuhnya itu cepat ya, cuma 5 hari. Kan tingkatan keparahan seseorang kan beda-beda. Ada yang, kalau saya kan lama teman-teman, tapi Mas Bagus cuma 5 hari. Itu menandakan bahwa Mas Bagus itu lampunya belum terlalu parah lah. Iya. Gitu. Itu saya makan nggak teratur teman-teman, karena waktu itu saya keluar dari pekerjaan, saya menganggur selama kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah. Selama kurang lebih 1 tahun saya nganggur, ini otomatis badan saya nggak gerak gitu. Makanya saya nafsu makan turun, makan juga seenak saya gitu loh. Kalau misalnya laparnya jam 12 malam misalnya makan saat itu, tapi ternyata itu pola hidup yang salah ternyata. Jadi itulah teman-teman, pentingnya pola pikir ya. Orang sehat seperti Mas Bagus ya, kalau pikirannya kencang, nafsu makan malah jadi kurang ya. Maksudnya pola makan itu harus tetap dijaga. Saya ini teman-teman, walaupun stres kerjaan ya, tapi makan tuh saya selalu nomor 1 kan. Ya. Soalnya saya itu takut kambuh seperti dulu lagi. Pokoknya banyak lah hikmahnya ya untuk saya sekarang sudah sembuh asam lambung itu, saya lebih teratur lah untuk pola makannya sampai sekarang. Itu saya jaga benar-benar teman-teman. Terus yang sekarang Mas, yang menjadi motivasi yang besar buat saya itu adalah istri saya. Jadi istri saya itu kan pernah mengalami sakit juga Mas dulu itu Mas. Waktu semasa kecil sampai lumpuh beliau. Dia itu sampai lumpuh gara-gara ada kesalahpahaman. Awalnya kan dia kan harusnya sakitnya itu non medis gitu loh. Harusnya sakitnya non medis, gangguan dari hal-hal yang apalah itu namanya. Entah percaya atau tidak, tapi waktu itu dia terjadi ke dia. Sampai akhirnya dia harus dioperasi, sumsum tulang belakangnya itu diambil sehingga dia lumpuh Mas. Sampai berapa tahun itu, saya 2 tahunan mungkin, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Bayangkan teman-teman, lumpuh 2 tahun teman-teman. Dan saya itu kalau ke rumah Mas Bagus itu sekarang lihat istri Mas Bagus itu sehat teman-teman, sama seperti orang normal ya. Itu bahkan sampai lumpuh 2 tahun Mas ya. Iya. Itu bisa sembuh ya. Bisa sembuh. Apalagi cuman kita asam lambung kecil ya teman-teman, pasti sembuh. Kecil sekali. Itu karena dia gini, dia kan kebetulan suka menulis gitu loh. Jadi apa yang dia alami dia nulis, dia dicurahkan di tulisan. Karena dia waktu itu kan nggak punya teman, lumpuh Mas, apa yang mau berteman sama orang lumpuh waktu itu. Berarti alhamdulillah sudah sembuh ya. Iya, alhamdulillah sudah sembuh. Nah, pesan penting teman-teman, lumpuh aja bisa sembuh total, apalagi cuman kita asam lambung, pasti lebih cepat lah. Semangat teman-teman ya. Betul. Intinya sakit itu jangan dimanja teman-teman. Iya. Ya. Oke, kita sakit, istirahat, ya secukupnya lah istirahatnya, jangan dilama-lamain, karena kalau semakin dimanja ya semakin menjadi-jadi. Soalnya ilmu menulis itu juga saya terapkan dulu teman-teman, waktu saya sakit. Kegiatan yang menyenangkan saya tulis. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa tersenyum. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa jalan-jalan keluar. Itu saya tulis terus teman-teman. Jadi yang negatif itu akan hilang. Itu dulu yang saya terapkan seperti itu. Teman-teman juga bisa lah nanti kalau di rumah itu sesuatu yang menyenangkan itu tulis teman-teman, nggak apa-apa. Itu bagus. Meskipun bahasa tulisan kita itu nggak bahasa-bahasa yang puitis ya, bahasa-bahasa yang biasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal yang ada di dalam sini, yang ada di dalam sini itu pecah semua di situ. Artinya kan menjadi cair, diri kita menjadi lebih tenang karena masalah kita sudah plong istilahnya. Seperti kalau teman-teman ini mungkin sekarang ya modelnya kan bikin status, ya kayak gitu-gitu lah. Ya. Intinya yang positif terus. Harus positif. Sama saya dulu di Jogja juga disuruh alam bawah sadar teman-teman. Oh iya. Itu alam bawah sadar. Jadi kalau kita positif terus, alam bawah sadar kita itu merekam. Jadi kalau kita ngomong sehat, ya alam bawah sadar merespon kalau tubuh kita sebenarnya sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Intinya kesembuhan itu berawal dari tekad, kemauan dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita punya tekad,
motivasi kita jalankan, karena motivasi tanpa aksi itu hanya halusinasi teman-teman. Ini menarik teman-teman. Ini cerita sedikit. Saya dulu itu teman-teman berangkat ke Jogja ya. Orang tua itu nggak ada yang setuju. Tapi saya tekad, saya yakin kalau saya kesana itu pasti sembuh. Ya beneran teman-teman. Karena saya punya keyakinan, saya sembuh sekarang. Alhamdulillah sekarang bisa memotivasi teman-teman ya, supaya teman-teman itu aktif lah rasa semangatnya dan bisa sembuh seperti saya. Harus semangat teman-teman, nomor satu ya. Mungkin segini dulu teman-teman, soalnya view-nya sudah meledak nih. Kalau diterusin sampai subuh Iya, nggak iya bakalan. betul. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.